如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想破了。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berdua, saya Ananda Calvin Nurdianto dan teman saya. Saya Muhammad Zaki. Oke, kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai yang pertama, ada 3 poin nih yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu tentang kejahatan dan kriminologi. Yang kedua itu apa sih bedanya antara madhab Italian positivistik dan madhab lingkungan. Dan yang ketiga, apa aja sih bentuk-bentuk dari madhab lingkungan itu sendiri. Nah, untuk memulai perbincangan nih, yang pertama, menurut kamu tuh kejahatan tuh seperti apa sih? Definisi kejahatan tuh seperti apa? Kejahatan itu seperti suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik itu untuk satu orang ataupun orang banyak. Oke, berarti hanya sekedar menimbulkan kerugian ya. Oke, kalau menurutku sih kejahatan tuh kayak perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dengan tujuan itu melanggar dari hak-hak asasi manusia lainnya, menurutku ya. Jadi nggak cuma sekedar mengandalkan kerugian, kan kerugian itu kan bisa material sama imaterial kan, secara emosi ataupun secara harta. Oke, jadi kalau hak asasi manusia itu kan bisa meliputi kayak hak untuk kebebasan berpendapat, terus hak untuk merasa aman, hak untuk apa ya, hak untuk hidup, hak untuk bisa mencari rezeki, itu kan bentuk-bentuk hak asasi manusia kan. Jadi kejahatan tuh meliputi itu semua, sekompleks itu. Nah, oke, terus menurut kamu tuh apa sih bedanya antara kejahatan dan pelanggaran? Bedanya kejahatan dan pelanggaran. Kalau kejahatan itu perbuatan yang jelas bersifat melanggar, dilakukan untuk melanggar suatu aturan, dan sifatnya bisa yaitu tadi merugikan orang lain baik secara fisik maupun material, ya imaterial. Kalau pelanggaran menurutku itu sifatnya tentu suatu perbuatan yang melanggar aturan tertentu, dan itu biasanya dibalas dengan suatu hukuman yang sesuai dengan aturan-aturan yang dilanggarnya. Kalau menurut pendapat aku nih, apa sih bedanya antara kejahatan sama pelanggaran? Kalau kejahatan tuh sifatnya tuh konstruktif, itu merusak kehidupan orang lain, yang mana itu sendiri adalah HAM. Kayak kalau pelanggaran itu sifatnya tuh melanggar, ibaratnya kita ambil hierarki nih, antara kejahatan tuh yang di atas dan pelanggaran tuh yang di bawah secara hierarki. Jadi kalau pelanggaran itu sifatnya nggak merugikan orang lain. Sifatnya pelanggaran itu hanya penyimpangan sedikit dari norma-norma hukum yang ada. Jadi kalau semisal nih, kalau kita berlalu lintas, terus kita membawa SIM, tidak membawa SIM atau tidak membawa STNK, atau menerobos lampu merah, itu sifatnya adalah pelanggaran. Jadi kalau misal kejahatan itu bisa mengancam hak asasi orang lain. Itu bedanya antara kejahatan sama pelanggaran. Kalau misal nih, kan kejahatan tuh ada lingkup yang menaungi dari kejahatan itu sendiri, namanya kriminologi. Menurut kamu nih, apa sih itu kriminologi dan seberapa penting kriminologi ini perannya dalam kehidupan kita? Kriminologi itu ilmu, sebelumnya gini, kan namanya kan kriminologi, diambil dari 2 bahasa, yaitu crime dan logos, yang artinya sendiri crime itu kejahatan, sedangkan logos itu sebuah ilmu pengetahuan. Jadi bisa diartikan kriminologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang suatu kejahatan. Kalau seberapa pentingnya? Seberapa pentingnya? Seharusnya sangat penting sih, sebab kejahatan itu tidak mungkin tidak ada kejahatan gitu. Selama masih ada manusia, itu tidak mungkin tidak ada kejahatan. Makanya ilmu kriminologi itu penting untuk dipelajari, soalnya kejahatan itu sendiri pun kalau menurutku ya, itu sangat melekat pada diri manusia. Oke, dalam perspektif aku nih,
mengenai apa sih itu kriminologi dan seberapa penting kriminologi itu bagi kehidupan kita. Betul katanya Zaki tadi, kalau kriminologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu crime dan logos. Crime itu artinya kejahatan dan logos itu artinya pengetahuan, ilmu pengetahuan. Nah, kalau semisal nih, ilmu pengetahuan itu kan definisinya sendiri itu adalah sebuah pengetahuan yang tersistematik itu dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan mencari kebenaran. Oke, kalau berarti dengan kata lain, ilmu kriminologi adalah suatu ilmu yang tersusun atas sistematis tertentu dengan tujuan mencari kebenaran, yang mana objek dari studi tersebut adalah kejahatan. Oke, kalau berbicara mengenai seberapa penting ilmu kriminologi, betul katanya Zaki, kalau kejahatan itu tak akan pernah lepas dari kehidupan. Maka dari itu untuk mencegahnya kita butuh yang namanya ilmu kriminologi. Kriminologi itu tujuannya ada tiga poin sebenarnya, yaitu untuk mencegah kejahatan, mencerdaskan masyarakat, dan selaku mahasiswa hukum itu untuk dalam pembentukan undang-undang nantinya itu ada yang namanya substansi pidana atau substansi tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri asal mulanya itu bukan diatur sih, lebih tepatnya kayak dipelajari di studi kriminologi gitu. Oke, kita beralih ke topik selanjutnya nih, mengenai mazhab Italian dan mazhab lingkungan. Mazhab Italia ini seperti apa sih idenya? Jadi gini ya, kan mazhab positif Italian tuh awalnya lahirnya dari orang sosiolog yang bernama Lombroso, yang dia itu berasal dari Italia, yang dimana mazhab ini itu sebenarnya dipengaruhi oleh dari ajaran positifisme Auguste Comte dan dari teori evolusi milik Charles Darwin, yang mengatakan kalau sebenarnya kejahatan itu bukan kejahatan. Penjahat itu mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik jika dibandingkan orang-orang normal pada umumnya. Dan penjahat sendiri itu mewakili bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik. Dan isi teorinya ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu born criminal atau penjahat yang dilahirkan. Teori ini mengatakan kalau penjahat itu mirip suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka dari segi sifat dan watak. Yang kedua ada insane criminal atau bukan penjahat sejak lahir, tapi penjahat ini menjadi berubah karena ada perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga ada criminaloids, yang artinya penjahat kambuhan, atau ini bisa dibilang udah kayak gitulah, udah maniak jadi penjahat lah. Jadi penjahat ini itu biasanya ada karena dia udah kebiasaan dan udah memiliki nafsu juga untuk selalu berbuat jahat. Kalau mazhab lingkungan, mazhab ini itu teorinya itu mengatakan kalau seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau faktor lingkungan. Dan ada juga faktor dari dalam yang mempengaruhinya, yaitu dari diri sendiri, dari jati diri sendiri, atau dari keinginan hati, atau sebab karena pengaruh pemikiran otaknya terpengaruhi. Oh ya, lanjut yang tadi, mazhab lingkungan ini adalah mazhab yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk pertahanan dari dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku, serta film atau lain-lainnya, atau seperti era yang sekarang ini melalui gadget yang sangat mudah untuk berbagai pemahaman itu masuk ya. Pemikiran jahat itu bisa timbul melalui itu. Oke,
Sebenarnya poinnya sama sih, tapi ada beberapa perbedaan antara pendapat saya dan pendapat Zaki tadi. Pada intinya kalau mazhab positivistik dari Italian yang tokohnya itu ada salah satunya adalah Lombroso. Itu pada intinya yang saya baca berdasarkan pada buku pembelajaran dari Universitas Udayana, itu pada intinya ajaran positivistik ini mengajarkan bahwa kejahatan itu tidak hanya berasal dari luar dan juga tidak hanya berasal dari dalam. Itu tentangan, kalau yang berasal dari dalam itu tentangan atas teori klasik, yang mana teori klasik ini mengajarkan bahwa manusia itu berdasarkan pada prinsip hedonistik, yang mana manusia itu bebas untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Oke, sesuai dengan pendapatnya Zaki tadi ya, mengenai apa sih bedanya mazhab positivisme Italia sama mazhab lingkungan. Oke. Kalau mazhab positivisme itu mengajarkan bahwa ada sejatinya kejahatan itu dipengaruhi oleh unsur luar dan unsur dalam. Maksudnya unsur luar dan unsur dalam nih apa? Unsur luar nih meliputi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dari si pelaku, dan juga lingkungan geografisnya. Geografis juga mengaruh loh dalam kehidupan, dalam seseorang melakukan tindak pidana kejahatan. Dan yang dari dalam tuh seperti yang dijelaskan Zaki tadi, kalau yang dari dalam tuh sifatnya genealogis, maksudnya dari unsur-unsur genetik gitu. Oke, kalau misal mazhab lingkungan itu berbicara mengenai sejatinya kejahatan itu dipengaruhi hanya dari luar. Dari apa? Luar itu maksudnya apa? Dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, norma-norma atau tindak laku, sifat pengajaran dari orang tua ke anak itu mengaruh loh dalam untuk memunculkan motivasi-motivasi dalam menuju proses tindak kejahatan tersebut. Oke. Nih, karena situasi yang semakin gelap nih, ayo kalau kita jalan-jalan dulu menuju tempat yang terang. Oke, berbicara mengenai mazhab lingkungan ya, aku ingin memberikan opiniku mengenai mazhab lingkungan sesuai dengan sumber bacaan yang aku baca dari buku acuan pendidikan kriminologi di Universitas Udayana. Bahwasanya kalau mazhab lingkungan itu teori asalnya itu berasal dari teori yang mengatakan bahwa kalau misal suatu kejahatan itu berasal dari lingkungan luar saja. Nah, maka dari itu sejatinya ada tiga pembagian teori nih dalam mazhab lingkungan. Dari tiga teori tersebut bisa nggak sih kamu jelasin apa definisinya, kemudian apa sih teori yang kira-kira menggambarkan secara jelas kondisi Indonesia sekarang? Jadi teori ini sebenarnya ada 4 teori. Yang pertama teori penyimpangan budaya, yang kedua teori kekacauan sosial, yang keempat teori konflik budaya, dan yang ketiga, dan yang keempat teori pergaulan yang berbeda. Dimulai dari yang pertama yaitu teori penyimpangan budaya, yaitu istilah penyimpangan di sini diartikan sebagai perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak biasa atau perbuatan yang aneh. Bisa berupa perbuatan kriminal, juga bisa berupa perbuatan yang bukan kriminal. Dalam istilah penyimpangan di sini, tingkah laku yang dianggap normal oleh anggota dari suatu subkelompok dianggap menyimpang oleh kelompok yang dominan. Jadi tingkah laku atau hal-hal baru yang biasanya masih dimiliki oleh minoritas itu biasanya dianggap menyimpang atau aneh oleh orang-orang yang sudah mayoritas atau menganggap sudah menguasai suatu anggapan yang udah lama gitu. Kayak misal contoh sekarang kayak ada, kalau aku boleh ngambil contoh ya, kayak SCBD kan yang ada di Citayam, itu kan orang menganggapnya suatu hal yang menyimpang gitu, nggak biasa atau aneh, soalnya nggak biasa dilakukan oleh orang-orang umum yang kayak biasa kita catwalk di model di jalan raya, di lampu merah gitu kan. Soalnya kan biasanya kalau hal-hal yang kayak gitu
ada tempatnya sendiri, ada tempat khususnya sendiri, biasanya di acara-acara fashion model tertentu kayak gitu kan ya. Terus yang kedua ada, oh maaf, bukan yang kedua sih, lanjutan dari yang tadi. Teori penyimpangan budaya ini dibagi dalam 3 teori utama, yaitu social disorganization, differential association, dan kultur konflik. Terus yang kedua ada teori kekacauan sosial. Di sini menyebutkan kalau daerah yang memiliki angka kejahatan yang tinggi berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan angka imigrasi dan urbanisasi. Nilai dan tradisi kriminal di sini menggantikan nilai dan tradisi konvensional, kemudian ditransmisikan atau diadaptasi dari satu generasi ke generasi lainnya atau generasi berikutnya. Di teori ini terfokus pada kejahatan yang ditransmisikan atau diteruskan. Jadi dibawa dari asalnya. Iya, dibawa dari asalnya atau dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak diwariskan gitu lah ya istilahnya. Terus faktor penentu suatu delinquent atau kenakalan itu bukan karena etnisitas, melainkan posisi kelompok dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. Ketiga ada teori konflik budaya. Teori ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama Selin. Dia mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok tertentu belajar conduct norm atau aturan-aturan tentang tingkah laku yang berbeda, yang hal tersebut berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Kejahatan di sini terjadi karena adanya perbedaan conduct norm atau aturan tingkah laku yang dianut suatu kelompok dengan kelompok lainnya atau individu satu dengan yang lainnya. Ya. Terus di teori ini juga ada konflik primer, yaitu norma-norma dari dua budaya yang berbeda yang saling bersinggungan dan bertentangan. Sebabnya yaitu ada area yang berdekatan antara satu anggota kelompok berpindah ke kelompok budaya yang lain. Terus hukum dari suatu budaya meluas dan memasuki wilayah budaya yang baru. Terus juga ada konflik sekunder yang menyebutkan bahwa dalam satu kelompok budaya berkembang menjadi beberapa budaya yang berbeda dan memiliki conduct norm atau aturan tingkah laku yang berbeda pula. Dan yang terakhir, bukan ya? Oh iya. Yang terakhir atau yang keempat ada teori pergaulan yang berbeda. Di teori ini disebutkan bahwa teori pergaulan yang berbeda dipengaruhi oleh teori ekologis atau teori lingkungan dan teori konflik budaya. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dapat dipelajari dalam lingkungan sosial. Ketiga, orang-orang belajar kejahatan karena adanya hubungan dengan nilai-nilai dan sikap antisosial serta tingkah laku kriminal. Atau dengan kata lain, proses belajar tingkah laku kriminal seseorang itu melalui interaksi sosial. Jadi, apa yang dia dapat di lingkungan itu, misalkan itu buruk, ya itu yang dia pelajari. Teori ini yang terakhir yaitu rasio seseorang dalam memandang suatu perbuatan atau perilaku akan menentukan dia untuk memilih jalan hidupnya. Jadi, di teori ini memfokuskan atau mengisyaratkan kalau pandangan hidup seseorang itu ya bakal memengaruhi
masa depan yang dia bakal capai nanti. Oke, itu kan menurut pendapat kamu ya. Ya. Tapi aku pengen menspesifikasi pendapat kamu itu bahwasanya nih ada alur diagram nih dari yang namanya madhab lingkungan. Dengan kata lain bisa disebut sebagai teori ekologi. Kemudian ada yang namanya teori penyimpangan sosial. Ya. Nah, dari teori penyimpangan sosial tuh dibagi jadi tiga jalan. Yang pertama tuh ada konflik kekacauan sosial, disintegration itu tadi. Ya. Kemudian yang kedua, jalur kedua nih, yang jalur tengah itu ada namanya teori konflik budaya. Dan yang terakhir, yang ketiga nih, jalur tiga itu ada yang namanya pergaulan berbeda. Oke, kalau sebelum itu aku pengen menjelaskan opiniku nih mengenai tiga jalan tadi kan udah penyimpangan sosial nih kan meliputi tiga dibagi jadi tiga. Oke. Dari teori disintegration tadi, kekacauan sosial itu menjelaskan bahwa pada intinya kejahatan itu dipengaruhi oleh karena mobilitas di suatu wilayah ada yang datang dan ada yang pergi. Itu kan menjadikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu kan mengalami pergeseran. Contoh nih, misal di Malang sendiri nih ya kan. Oh, jangan Malang deh, terlalu sensitif. Di Jogja aja yang udah kemarin terjadi nih. Masalah integrasi antara warga pendatang dan warga yang sudah ada. Warga pribumi lah tanda kutip. Oke. Kemarin tuh ada kan konflik dari mahasiswa dari yang timur antara Papua, Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur. Itu kan konflik karena mereka tuh hidup di dalam masyarakat dengan pengkotak-kotakan. Jadi ada ini nih, misal di daerah khusus buat kawasan mahasiswa dari Papua, mahasiswa dari Sumbawa, lain-lain lah, dan juga jadi tidak terjadi integrasi antara nilai-nilai yang hidup. Jadi itu kan menimbulkan kekacauan sosial. Betul yang katanya Zaki tadi, ada perilaku turunan, kejahatan turunan yang akhirnya merombak nilai-nilai yang hidup di masyarakat sekitar situ. Oke. Ya, jadi aku rutin nih kronologi kasusnya nih. Ada nih mahasiswa dari NTT, itu konflik sesama mahasiswa NTT, kemudian dia salah sasaran. Oke, dia nyasar mahasiswa dari Papua, akhirnya terjadi konflik kan. Nah, dari konflik tersebut kan bisa kita analisis bahwa sejatinya ada nilai yang berbeda, bahkan sesama provinsi itu kan antara, kalau nggak salah Sumbawa sama yaitulah kota A misal. Enggak, mungkin ya antara Sumbawa sama gitu lupa, mohon maaf nih. Satu pulau beda. Satu pulau cuma beda kota aja. Ini ada nilai yang berbeda, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan konfliknya salah sasaran ke mahasiswa Papua. Akhirnya konflik lah di situ, akhirnya menimbulkan kerugian juga bagi masyarakat Yogyakarta. Yang mana nih, dari analisis saya sendiri itu ada konflik perbedaan nilai dari dua kota yang berbeda dalam satu provinsi yang hidup di Yogyakarta. Kemudian salah sasaran akhirnya menimbulkan kericuhan. Nah, kericuhan itu sendiri saya analisis itu sebenarnya kan masyarakat dari Yogyakarta, masyarakat Jawa itu kan kalem. Seharusnya bisa melerai apabila terjadi integrasi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Jogja tersebut, wilayah kampus tersebut. Nah, karena teori kekacauan itu sendiri yang menjelaskan sebagaimana ada kejahatan turunan, perbedaan nilai-nilai yang hidup akibat mobilitas, urbanisasi, dan lain-lain. Itu bisa dianalisis bisa tergambarkan lewat konflik di Yogyakarta itu sendiri. Adanya pengkotak-kotakan, kemudian tidak terjadi integrasi antara nilai-nilai luhur dari budaya Jawa yang tidak terintegrasi dengan nilai-nilai luhur dari budaya Papua, NTT, itu kan akhirnya menimbulkan konflik. Oke, sudah sampai di situ ya, satu teori. Nah, kemudian dari teori Teori yang budaya. Penyimpangan budaya. Penyimpangan budaya itu kan ada dibagi lagi jadi dua ya. Ada yang primary conflict sama secondary conflict. Primary conflict itu perbedaan nilai antara kelompok kecil dalam suatu masyarakat kawasan tertentu.
Misal nih kayak daerah asal saya sendiri di Banyuwangi itu ada beberapa suku, yaitu suku saya sendiri suku Osing, dan beberapa teman saya itu ada dari suku Madura, suku Mandar, dan suku Jawa itu sendiri. Oke, dari situ kan dari kelompok-kelompok kecil itu sendiri di Banyuwangi itu kan ada ada terjadi perbedaan nilai-nilai yang hidup yang luhur dari masing-masing suku tersebut. Maka dari itu sebenarnya di Banyuwangi itu sendiri rawan konflik nih, tapi karena integrasi yang terjadi antara nilai-nilai yang hidup di Banyuwangi, akhirnya di Banyuwangi itu sendiri nggak ada konflik nih, jarang banget ada konflik, jarang banget. Itu dari sisi teori penyimpangan budaya. Lebih tepatnya konflik budaya. Konflik budaya, oke. Nah itu. Nah kalau kan yang tadi ini primary konflik. Ya. Kalau secondary konflik ini antara masyarakat lain, kelompok lain dengan masyarakat kelompok lain. Jadi ada dua entitas nilai yang berbeda yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Nah jadi dari situ emang apa ya? Ya kita analisis dari konflik di Yogyakarta aja antara masyarakat di Papua dan masyarakat di NTT, itu kan sudah dua jenis kelompok yang berbeda yang memiliki entitas nilai yang berbeda, akhirnya konflik lah. Dari situ ya itu gambaran kasarnya aja sih bagaimana teori-teori itu emang hidup di masyarakat kita. Nah kemudian teori yang ketiga, teori pergaulan berbeda. Nah bagaimana intinya sih seorang individu ini belajar dari kelompok yang berbeda, kemudian nilai-nilai dari kelompok yang berbeda itu ia terapkan pada kelompoknya sendiri, akhirnya menimbulkan adanya perbedaan nilai di kelompok dia tersebut. Nah misalnya gini nih, kan aku sendiri kan dari Banyuwangi, aku kuliah di Malang, karena aku sudah membaur dengan nilai-nilai yang hidup di Malang, dan tentu itu berbeda dengan nilai-nilai yang hidup di Banyuwangi. Nah, maka dari itu sedikit banyaknya itu menimbulkan pergeseran nilai dalam aku sendiri. Pergeseran nilai yang berkemungkinan menimbulkan konflik. Itu gambaran kecilnya sih dari aku sendiri. Nah, itu gambaran dari tiga konflik dan dua cabang dari teori konflik budaya. Oke. Tuh. Nah, kalau misal nih kita analisis dari beberapa kasus. Yang pertama nih kasus menurut kamu gimana nih? Kan sekarang lagi happening banget yang kasus kiai dan santri nih, tanda kutip kekerasan seksual, pencabulan dan lain-lain. Menurut kamu gimana nih? Ada nggak sih teori yang menyangkut dengan teori lingkungan? Jadi kalau menurutku ya, kalau terkait kasus seperti yang barusan disebutkan terkait antara kiai dengan santri, kalau dikaitkan dengan teori lingkungan ini itu kayaknya masuk ke dalam gimana ya, mungkin konflik budaya lah ya. Konflik budaya, kenapa tuh? Ya soalnya kan kalau gimana nyebutnya ya, ini kan yang satunya kiai nih yang orang dewasa, dia udah dewasa, satunya santri yang dimana masih remaja gitu kan. Jadi budaya antara orang dewasa sama remaja kan jelas udah berbeda kan, kebiasaan-kebiasaan orang dewasa, kebiasaan-kebiasaan remaja. Terus ini juga salah satunya mungkin terjadi karena adanya kurangnya pemahaman dari santrinya sendiri terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Terus bentar. Terus yang kedua juga selain kurangnya pemahaman dari sisi santrinya sendiri, itu juga dari kurangnya norma atau kesopanan dari seorang kiai sendiri, yang bisa dibilang agak miris ya jika bilang. Saya bilang agak miris karena beliau kan seorang kiai, ulama nih, seorang ulama, tentunya kan paham akan
aturan-aturan dan batas dalam agama itu sendiri kan, antara dosa dan tidak dosanya itu sendiri kan. Jadi jika melihat kalau seorang kiai melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, itu rasanya kurang kurang etis untuk dilihat juga sih. Ya, udah mungkin seperti itu aja. Oke. Nih, kalau dalam opini saya nih, sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama teori lingkungan. Kalau menurut saya sendiri, karena itu sejatinya itu, kalau menurut saya itu lebih ke arah mazhab positivistik. Sejatinya dalam tindakan pencabulan itu kan ada yang namanya unsur nafsu. Nah, itu kan berasal dari diri sendiri. Nah, kalau semisal dari unsur luarnya nih, itu banyak sih. Misalnya aja kayak unsur apa ya? Pengaruh dari globalisasi, masuknya internet dan lain-lain, itu kan bisa memicu dan memperlancar akses dari konten-konten tersebut. Konten-konten tersebut ya. Oke. Sebenarnya ada dari dua faktor nih. Yang pertama dari dalam dirinya sang kiai, penanaman moral yang kurang kuat yang seperti yang disebutkan oleh Zaki, nafsu, dan juga integritas yang kurang sih. Nah, dari pengaruh luarnya itu ya misal mungkin ada beberapa kemungkinan kalau si santriwatinya itu memancing nafsu si kiai. Itu kan bisa mempengaruhi dari luar. Ya, mungkin itu bisa Nah, terjadi juga. Kemudian ada faktor globalisasi yang mana akses untuk video-video konten tersebut itu semakin lancar. Dan juga mungkin kalau semisal di agama nih ada bisikan setan. Oke, itu positivistik sekali ya kan. Ya. Nah, oke, cukup sekian video dari kami, percakapan diskusi ringan lah mengenai kriminologi untuk memenuhi tugas dari Pak Yaris. Oke. Sekian dari kami, saya Ananda Alvin Nurdianto. Saya Muhammad Zaki. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Mengucapkan terima kasih yang pertama, dan yang kedua, apabila salah dan kurangnya kami mengucapkan mohon maaf. Maaf sebesar-besarnya. Oke ya, apabila ada teori-teori yang salah. Oke. Jika apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, juga kami mohon maaf. Oke. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.